Saudara-saudaraku pecinta ibadah meditasi Retreat Center GPKP, kita bertemu kembali pada ibadah meditasi rutin setiap Sabtu, setiap minggunya. Dan ibadah kali ini bertepatan dengan perayaan Sabtu Pengharapan di dalam liturgi gereja GPKP. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah Sabtu Pengharapan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan cinta, kami begitu bersuka cita mengenal Engkau Tuhan, Allah yang penuh dengan cinta dan kasih, yang bersedia mati di kayu salib menanggung derita yang seharusnya kami semua yang menanggungnya. Biarlah Tuhan dalam Sabtu Pengharapan ini kami kembali mengenang cinta-Mu yang penuh kasih kepada kami semua. Berfirmanlah Bapa dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, untuk ibadah meditasi kita pada Sabtu Pengharapan ini kami memilih firman Allah dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya sama dengan saudara dan saya, kita pernah punya sebuah peristiwa di dalam masa lalu kita yang kalau kita ditanya, kita ingin sekali peristiwa itu tidak pernah terjadi di dalam hidup kita. Coba ingat-ingat saudara, apa pengalaman di dalam masa lalumu yang membuat engkau begitu ingin melupakannya? Atau kalau Tuhan memberi kesempatan kepadamu untuk, anakku, apa yang ingin aku lakukan kepadamu, mungkin kau akan menjawab, kalau boleh Tuhan, sebuah kejadian pada suatu waktu, yaitu pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, kalau boleh Tuhan, tidak pernah terjadi. Aku tidak ingin mengenangnya sama sekali. Mungkin peristiwa itu ketika ada sebuah kegagalan di dalam hidupmu. Atau peristiwa itu ketika kau ditinggal pergi oleh orang yang kau sayangi. Atau peristiwa itu ketika engkau harus berhenti dari pekerjaanmu. Atau peristiwa itu ketika engkau menghadapi perceraian di dalam rumah tanggamu. Engkau ingin sekali melupakannya. Atau ketika engkau diputuskan cintamu, engkau dikhianati, engkau ditipu. Atau ketika engkau dipermalukan di depan orang banyak. Atau peristiwa itu ketika engkau menghadapi sebuah kekecewaan yang luar biasa. Orang yang seharusnya mengasihi engkau, tapi menyakiti dirimu. Coba ingat-ingat saudara, pengalaman apa di dalam hidupmu yang ingin sekali engkau hapus dalam lembaran kehidupanmu? Saudara, saya percaya setelah kematian Tuhan Yesus, murid-murid juga berpikiran yang sama. Mungkin ada di antara mereka yang merasa dirinya adalah seorang yang gagal, karena justru ketika Tuhan Yesus sendirian menghadapi kematian, mereka justru melarikan diri. Apalagi Petrus, orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tapi ia justru menyangkalnya 3 kali.
engkau juga mungkin pernah mengalami hal yang sama. Mungkin sampai detik ini engkau malu mengenangnya. Bahkan untuk memimpikannya pun engkau merasa jijik. Saudaraku, Paulus pada nats kita hari ini, Filipi 4 ayat 8, menyampaikan sebuah kesimpulan sepanjang perjalanan pelayanannya. Ia berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ia mengajak saudara untuk berpikir positif. Memang pernah ada kejadian di dalam kehidupan kita yang amat negatif, yang membagikan energi yang negatif bagi kita. Setiap kita mengenang peristiwa itu, kita merasa kalah, kita merasa marah, kita merasa kecewa, kita merasa muak dengan apa yang pernah kita kerjakan. Mungkin ketika kita mengecewakan orang yang kita sayangi, ketika kita memukul anak kita, ketika kita menipu orang tua kita, ketika kita mengkhianati orang yang kita cintai, ketika rumah tangga kita hancur hanya gara-gara kesalahan kita, ketika orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita untuk selamanya, dan kita belum memberi atau membalas cinta mereka sebagaimana seharusnya. Kalau ada di antara saudara pendengar ibadah meditasi hari ini yang pernah mengalami satu hari di masa lalu yang mengecewakan, yang ingin sekali saudara lupakan, apa yang disampaikan Paulus hari ini menjadi jawaban bagi saudara. Mulai hari ini saudaraku, penuhilah pikiranmu dengan segala perkara-perkara yang baik, segala hal-hal yang positif, segala pikiran-pikiran yang positif yang membawa kedamaian, ketenangan, dan sukacita yang penuh. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk kita isi dengan pikiran-pikiran yang negatif itu. Mulai hari ini bersukacitalah, karena untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah meditasi kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, betapa kami pernah mengalami sebuah peristiwa yang memuakkan, mengecewakan, yang ingin kami lupakan selama-lamanya di dalam masa lalu kami. Tapi Tuhan, hari ini karena cintamu, kasihmu, pengorbananmu di kayu salib, Engkau mengajak kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita, sebagaimana Paulus yang masa lalunya begitu gelap, begitu pekat, tapi ia mengakhiri masa lalunya itu dengan sebuah peristiwa yang manis, peristiwa yang baik, sebuah ketenangan, sebuah cinta, kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Dalam cinta dan kasih di dalam Saudaraku, kembalilah pada suatu peristiwa dari masa silam di dalam hidupmu, di mana engkau merasa sakit dan terluka. Engkau merasa menderita dan cemas ketika engkau mengalami kepahitan. Bangkitkan peristiwa itu kembali. Ingat peristiwa itu kembali ketika engkau ditinggal pergi oleh orang yang engkau kasihi.
Ketika engkau kecewa, ketika engkau marah, ketika engkau ditinggal pergi, dikhianati oleh orang-orang yang engkau kasihi, ketika engkau dipersalahkan dalam sebuah persoalan yang sama sekali engkau tidak mengerti, bangkitkan peristiwa itu kembali. Tetapi sekarang, cobalah untuk menemukan kehadiran Tuhan di dalam penderitaanmu. Kehadiran Tuhan Yesus di saat engkau menangis. Atau gambarkan Tuhan sendiri ikut ambil bagian di dalam peristiwa pahit yang kau rasakan.
Bapa yang penuh dengan cinta, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami akan tetap di dalam pengharapan. Kami tidak takut akan masa depan kami. Kami akan melupakan segala peristiwa di masa lalu yang membuat kami semakin jauh dari sukacita, semakin jauh daripada-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin.